Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menggunakan formula yang ada pada Google Sheet untuk pengolahan data tingkat lanjut, yang mana rumus-rumus ini atau formula ini khusus dimiliki di Google Sheet ya, tidak bisa kita jalankan di Microsoft Excel. Dan rumus ini sederhana tapi sangat bermanfaat, powerful untuk mengolah data, diantaranya untuk memfilter atau menyaring data, menggabungkan data, dan lain sebagainya. Ini bisa kita terapkan misalnya di sekolah untuk mengolah ataupun mengelola data-data sekolah, database yang ada pada sekolah misalnya. Rumus yang akan saya bahas yaitu rumus filter, flatten, repeat, dan sequence. Rumus tersebut bisa kita gabungkan, kombinasikan dua atau lebih. Misalnya rumus filter kita kombinasikan, kita gabung dengan rumus flatten biar menghasilkan hasil data yang kita inginkan. Baik, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama saya akan membahas tentang rumus filter. Filter ini adalah rumus untuk menyaring data dari sebuah rank ataupun kolom-kolom dengan kriteria atau syarat kondisi yang kita masukkan ya, yang kita berikan. Skenario yang pertama saya akan contohkan memfilter data, menyaring data dari sheet lain, yaitu sheet dengan nama database, di mana sheet database ini terdiri dari kolom nomor, kelas, nama, alamat, yang mana terdiri dari beberapa banyak kelas, 71 contohnya, 72, 73, dan lain sebagainya. Data ini bersifat dinamis sesuai kebutuhan, tinggal kita tambahkan kolom ataupun data yang lain. Jadi ini database-nya ya. Terus biasanya kita ingin memfilter yang pertama berdasarkan kelas. Kita akan mengambil nama-nama dari database ini berdasarkan kelas. Jadi kita ketikkan rumusnya sama dengan filter. Biar cepat langsung saja saya praktekkan atau saya hapus dulu ini. Jadi keunggulannya Google Sheet sekali ketik rumus sama, maka otomatis data dihasilkan ke bawah tanpa harus mengetik atau mendrag ulang rumusnya. Kita ketikkan sama dengan filter, buka kurung, kita ambil datanya, kita ambil dari sini. Misalnya kita akan mengambil kolom C pada database. Kita mulai data C2 sampai C, titik koma. Nah, kita masukkan kondisinya, syaratnya, Ctrl C. Kita pastikan di sini syaratnya yaitu kolom B sama dengan kelas 71. Berarti kita ganti B ini adalah kolom syarat, kriteria, titik koma. Untuk syaratnya kita ketikkan sama dengan, kita kembali ke sini, kita gunakan validasi data di D4 ya. Terus kita enter. Nah, ini datanya sudah terfilter sesuai kelas. Jika kita ganti kelasnya, maka dia akan berubah. Kita ganti kelas lain, maka dia akan berubah. Baik, seperti ini ya. Kita sudah berhasil membuat satu data yang kita filter berdasarkan sheet lain, yaitu database.
Dengan kriteria kita ambil nama-nama sesuai kelas yang kita pilih. Yang kedua, kita akan buat dua kondisi ya. Kita buat dua kondisi, caranya sama. Tinggal kita buatkan sama dengan filter buka kurung. Kita ambil data nama ya, kolom C 2 sampai C titik koma. Nah, syaratnya kita masukkan syarat pertama berdasarkan kolom apa, Ctrl C, kita pastikan di sini Ctrl B. Nah, berdasarkan kelas berarti kolom B ya, kita ganti di sini kolom B, sini B. Terus syarat pertama sama dengan kelas 71, yaitu yang ada di sini. Kita klik di 4. Kita buat syarat lagi dengan cara memisahkan tanda titik koma. Kita buat Ctrl V lagi. Untuk alamat yaitu ada di kolom D, saya ganti kolom C dengan D dengan syarat sama dengan di kolom H, yaitu alamat Jakarta. Kita enter. Nah, ini 72 dengan nama dengan kelas 72 dengan alamat Jakarta. Kalau kita rubah dengan alamat Bandung, maka akan muncul. Kita rubah dengan alamat Surabaya, maka akan muncul. Kalau kita ganti kelasnya, nah maka berubah ya, akan berubah seperti ini. Baik, skenario berikutnya saya akan memfilter data dan menampilkan datanya itu dalam dua kolom. Ini kan satu kolom nama saja yang kita tampilkan. Saya tampilkan di sini dua kolom nomor dan kolom nama. Sama, masih menggunakan filter. Rumusnya adalah sama dengan filter. Nah, saya ambil misalnya contohnya dari A2 sampai B10. A2 sampai B10. A2 atau saya ganti A1. A2 lah ya, dari sini sampai A10. Kita ambil ranknya A2 sampai A10, yang mana syaratnya not is blank A2 sampai A10, artinya yang tidak kosong ya. A2 sampai A10 ini tidak kosong. Berarti kalau tidak kosong yaitu kolom nomor sampai datanya nomor 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini A2 sampai A5 ini kosong, tidak kita masukkan di sini. Berarti akan muncul seperti ini. Filter A2 sampai A10 yang syaratnya kriterianya yang tidak kosong, yang ada datanya, berarti kita hanya mengambil data saja, maka akan muncul seperti ini. Kuncinya di sini, kalau mau kita buat dua kolom berarti A2 sampai B berapa ya. Mau buat 3 kolom ya tinggal diketikkan ranknya sebanyak 3 kolom, apakah D, C, E, apa H, I, J ya, seperti ini. Jadi nanti muncul dua kolom, dua penyajian data. Jadi itu untuk skenario kedua. Skenario ketiga, kita ingin menggabungkan data dan memfilternya. Di sini ada data dengan 3 kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Untuk menggabungkan data-data ini ada caranya, yaitu dengan rumus sama dengan Platen. Kita pakai ya rumus di sini sama dengan Platen buka kurung, kita drag saja ke sini ya. Maka rumusnya seperti ini. A digabung dengan BC, A digabung dengan BC, A digabung CA, seperti itu. Cuma di sini ada baris kosong tetap ngikut digabung. Nah,
sebelum saya filter, untuk kunci Platen ini kalau mau kolom per kolom kita gabung, setelah selesai terus kita gabung dengan kolom yang lain. Kolom kedua berarti penulisannya jangan seperti ini. Kalau seperti ini J4 sampai L7 maka dia akan digabungkan dulu per barisnya sebanyak kolom yang ada. Ya, misalnya kita ketik kolom 3 itu JD, maka di sini muncul urutannya A, B, C, D, D. Nah, supaya ini murut per kolom diselesaikan, setelah selesai kolom yang ini dilanjutkan kolom keduanya, maka ya ganti ringnya, penulisannya per kolom saja. Kita ketik sini, kita pilih lagi, pisahkan dengan titik koma. Oke, kita pilih seperti ini, maka muncul seperti ini. Ini sudah per kolom. Masalahnya sekarang tinggal menghapus baris kosongnya atau tidak mencantumkan baris kosongnya, maka kita gunakan filter. Kita buat filternya di depan, Platennya kita buat ringnya seperti ini, terus kondisinya Platen dengan syarat tidak sama dengan kosong, maksudnya ya seperti ini, maka akan muncul datanya tanpa ada yang kosong. Misalnya setelah BC ini kita tambahin XX, maka ini otomatis menyesuaikan datanya. Jadi ini sangat bermanfaat, berguna ya untuk pengolahan data. Jadi seperti ini rumusnya ya. Kita gabungkan dulu per kolom, banyak kolomnya. Habis itu kita berikan syarat dari kolom-kolom itu dengan masing-masing kolom tidak sama dengan kosong, atau yang kosong tidak kita filter. Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Di sini saya akan mengulang sebuah pengetikan secara otomatis menggunakan rumus. Misalnya rumus yang digunakan adalah seperti ini, transpose, split, ref, A4. Nah, A4 ini adalah tag yang akan kita gandakan atau perbanyak ke baris berikutnya sebanyak data yang kita inginkan. Nah, di sini data yang saya inginkan sebanyak 5 data, maka tinggal kita ganti aja 5 antar. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita ingin buat 10 data, ganti di sininya dengan angka 10 saja, maka dia otomatis membuat sebanyak 10. Ini kita ganti misalnya kelas format pengetikannya 71. Nah, ini akan berubah. Kalau kita buat misalnya ininya 12, maka akan bertambah 2. Nah, seperti ini. Jadi ini rumusnya transpose, split, ya, rep ini mengulang, A4 ini data yang kita ulang-ulang, dan nah ini rumus simbol kita ketik saja, terus titik koma 12 untuk menentukan banyaknya data yang akan kita copy ke bawah dengan rumus ini ya. Gunakan ini lagi, tutup kurung 2 kali. Kalau kita ganti kelas yang lain, J4, maka akan berubah juga ya. Oke, seperti itu untuk kelasnya. Kita buat misalnya 30 siswa, maka akan sampai 30. Ini nanti bisa divariasikan dengan jumlah murid yang ada ya, untuk membuat data misalnya seperti ini ya. Oke, berikutnya saya akan membuat rumus sekuen. Sekuen ini adalah rumus untuk mengurutkan
Ya, misalnya saya akan buat sekuensi buka kurung 5, ya, enter. Maka akan buat data urut mulai angka 5. Saya buat 10 di sini, maka dia akan 10. Masalahnya sekarang kalau urutannya mulai nomor berapa, ya kita buat saja misalnya 10 titik koma 1, maksudnya satu kolom mulai 11 misalnya. Nah, ini akan mulai dari angka 11 seperti ini ya. Oke, kalau kita buat ini 2 kolom, maka akan dibagi ya. 11, 13, seperti ini urutannya ya. Urutannya seperti ini, saya buat satu aja biar kalau dia 2 kolom sininya dan mulai angka 1. Supaya ini berlanjut 1 sampai 10 misalnya, ya tinggal kita buat ininya kita copy saja. Misalnya kita buat saja ini 10, enter. Ya. Ini untuk lanjut data yang 11 berarti tinggal kita ganti di sininya 10,1,11. Nah, maka data seperti ini. Jadi seperti itu untuk rumus sekuennya. Misalnya saya akan mengurutkan data sebanyak data yang ada. Ini data ada 13 nama, maka saya gabung dengan rumus sekuen C buka kurung, kita gunakan count ya, count itu untuk mengambil data banyaknya data ya, dari sini dari kolom I sampai I misalnya. Nah, maka otomatis dia akan mengambil data yang ada. Ini kenapa 15 ya. Oke. Ambil mulai I4 ya, misalnya I4 sampai I. Oke. Kita buat dulu counter dalam kurung I sampai ini ada berapa data ya, ada 16 data. Kita cek bawah apakah ada data. Nah, ini ada data ya, kita hapus. Oke, jadi ini akan otomatis kalau kita gabung sekuen nomor urut, rumus nomor urut digabung dengan banyaknya data nama, maka dia akan menyesuaikan nomor urutnya. Misal, kalau kita hapus mulai data 7 sampai 13 terakhir, maka dia akan menyisakan 7 nomor urut, 7 nama. Nah, seperti itu. Ya, kita gabung sekuensi dengan rumus konta. Konta itu menghitung banyak data. Baik, ini bisa kita praktekkan misalnya untuk membuat nomor-nomor yang berulang. Misalnya saya ingin membuat nomor
100, 4 kolom. Nah, kalau ada data di bawah harus kita bersihkan dulu ya data-datanya biar tidak ganggu kalau bersifat rumus yang sekali ketik. Nah, jadi kalau ada data di bawah yang akan kita tampilkan ini harus steril atau tidak ada data sebelumnya. Nah, ini akan dibagilah data kalau nomor sampai 100 ini kan saya maksud 4 kolom ya dengan sequence 100 jadi 400 ya, tinggal dikali aja. Berarti ini 100 ya. Bisa juga itu nanti kita loncat-loncat ya. Misalnya kita buat di sininya ini kan berurutan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita loncat-loncat titik koma misalnya 2 atau berapa. Ini 2 yang tetap 1. Namun ingin kita loncat datanya ini melewati 2. Nah, berarti ini dia melewati 2 data ya. Kalau di sininya kita ketikkan 2 terakhirnya. Artinya setelah angka awal melompat berapa angka ya. Bisa minus di sini kita ketik ya, bisa minus ataupun bisa kita kalau kita ketik 2 maka dia ganjil 1357 sama spasi. Kalau dia kita ketik 3 coba kita ganti 3 nah, berarti 1 tambah 3 4 1 4 7 10. Kalau mau dan data genap saja 2 berarti ininya 2 kalau nggak salah. Nah, seperti ini data genap saja 2 4 6 8. Kalau data ganjil ya kita ganti ganjil 1. Oke, seperti ini silakan divariasikan di gunakan sesuai kebutuhan kita ya. Jadi itu urutannya banyaknya 100 data, jadi atas ke bawah dengan 4 kolom, mulai huruf dimunculkan data awalnya nomor berapa, ini yang menentukan terus apakah dia lompat atau tidak. Ini kalau kita kosongkan maka dia tidak akan melompat ya. Nah, ini tidak akan melompat. Jadi itu pelajaran yang bisa dipelajari ya. Mungkin ada hal-hal yang masih dipertanyakan ataupun belum jelas sepenuhnya ataupun ingin dikembangkan ya, silakan isi di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.